dihadirkan. Jadi kurikulum ini dikeluarkan oleh Pusdiklat Tenaga Teknis ya, Pusdiklat Tenaga Administrasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, gitu ya. Panjang ya, itu nama jabatan loh itu. Lebih panjang dari jabatan kepala kantor wilayah itu. Jadi ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Administrasi, Badan Litbang, Badan Pelatihan dan Badan Litbang Pelatihan dan Diklat Kementerian Agama, nama jabatannya seperti itu, mengharuskan kurikulum ini ada, kan gitu ya. Kenapa ada? Karena di KMA 9 ada. Nah, dasar hukum untuk ini, ya, jadi saya sampaikan lagi, belum saya temukan dasar hukum khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, seperti halnya pada KMA 777 tentang keputusan, belum. Nah, saya belum nemuin, siapa tahu Pak Sabram duluan nemuin info ya. Belum ada. Sudah nyari terus ya. belum ketemu. Belum ketemu, ya kayak gitu ya. Nah, untuk itu keberadaan naskah ini saya adopt ya dasar hukum yang lain ya, tentang misalnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Itu tentang e-government. Ya, bagaimana peningkatan pelayanan publik oleh instansi pemerintah berbasis elektronik. Nah, kayak gitulah. Kemudian ada Permen PAN RB, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, gitu ya, nomor 6 tahun 2011. Ini PAN RB-nya mengeluarkan nomor 6 tahun 2011 tentang tata naskah dinas elektronik. Jadi ada aturan kita adopt dari kementerian yang lain. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara Inpres tadi ya Bapak Ibu ya, jadi saya sampaikan bahwa kenapa Inpres itu dipakai dasar, ya, Instruksi Presiden itu dipakai dasar, bahwa dalam Inpres tersebut ya, jadi ASN khususnya, apakah dia PNS ataupun P3K, jadi sekarang tuh ASN tuh ada 2 ya, nggak hanya PNS aja yang disebut ASN. Oke. Kedepannya harus berbasis elektronik atau pengembangannya e-government. Nah, kayak gitu. Oke. Kenapa hal itu harus dilakukan? Untuk meningkatkan layanan publik. Kenapa? Pada dasarnya ASN itu adalah pelayan publik. Ya, kalau dulu pelayan itu konotasinya negatif, Bapak Ibu. Ya, orang nggak mau tuh dibilang pelayan. Apalagi pembantu. Nah, biasanya konotasinya agak miring-miring gitu. Benar nggak? Nah, pada dasarnya, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau menteri-menteri, menteri negara, menteri koordinator itu adalah pembantu presiden. Beliau juga disebut pembantu. Tapi posisinya menteri negara. Tuh. Jangan tanya tuh tunjangannya, jangan tanya lagi berapa gajinya, apa fasilitasnya, jangan tanya lagi. Benar nggak? Siapa pengamannya, siapa ajudannya. Artinya bahasa pembantu ataupun pelayan dalam hal government atau pemerintahan itu tidak dikonotasikan negatif lagi. Bahkan itu dipakai dasar untuk meletakkan fungsi kita sebagai ASN, Bapak Ibu. Nah, sehingga pelayanan yang diberikan oleh ASN itu mampu efektif dan efisien. Nah, ini ada lagi kata efektif dan efisien. Kemarin ketika kita di prinsip-prinsip naskah dinas sudah kita sampaikan efisien. Nah, menurut Bapak Ibu apa itu efektif efisien? Efektif efisien, tepat waktu ya, dan tepat guna. Tepat waktu dan tepat guna. Yang mana tepat
Benar begitu? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Kalau efektif berkaitan dengan metode atau cara yang dipakai. Kalau efisien berkaitan dengan sumber daya seperti uang, finansial seperti itu. Oke, ada pendapat lain? Silakan. Ini kita mengulang, mengingat ya, mengevaluasi materi yang dulu ya. Ada pendapat lain? Idem? Efektif mengarah ke positif, kalau efisien tepat guna atau tepat waktu dan cepat. Nah, tadi Pak Joko bilang efektifnya tepat guna. Kalau ini Bu Ani bilang efisiennya tepat guna. Ayo. Ada pendapat lain? Hai. Halo, halo. Saya Ibu, Oke. efektif itu tujuan yang sebelumnya ditetapkan tercapai dengan hasil yang memuaskan. Kalau efisien mampu menggunakan waktu dengan tepat dan menjalankannya dengan konsisten. Itu yang apa itu? Yang efisien, Bu. Yang efisien. Kalau efektifnya? Efektif yang tadi tujuan yang udah ditetapin dari awal tuh tercapai dengan hasil yang memuaskan. Baik. Nah, Bapak Ibu, antara efektif dan efisien itu pasti ada bedanya. Karena ini ada kata dan, bukan atau. Kalau atau boleh salah satu, kan gitu. Kalau dan beda. Saya dan Ibu Ima, berarti saya beda, Bu Ima beda. Ibu Ima dan Aziza, berarti dua orang yang beda. Ini pun efektif dan efisien begitu, Pak Bu ya. Ketika kita bilang efektif, itu adalah tepat sasaran. Ketika kita bilang efisien, itu tepat guna. Apanya yang tepat guna? Penggunaan sumber daya yang ada. Sumber daya apa? Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sarana prasarana, gitu ya. Include di dalamnya apakah waktu, tenaga, kertas, kemudian penggunaan printer, penggunaan listrik. Nah, itu semua efisien itu. Jadi segala sumber daya ada di dalamnya itu tepat guna, berguna dengan tepat. Nah, gitu ya. Kemudian ketika kita bicara efektif, efektif itu sesuai enggak dengan sasaran? Bikin misalnya pelatihan tata naskah dinas misalnya, PJJ ini. Ini sasarannya kepada siapa sih? Apakah sudah benar yang dilatih itu menggunakan hal ini? Gitu. Apakah sasarannya, misalnya kalau sasarannya saya ngajar anak TK, ngajar anak SD, terus ngajarin PJJ, tata naskah dinas, kira-kira sasarannya tepat nggak? Nah, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu sebagai audiens atau peserta, kira-kira efektif nggak kegiatan ini? Nah, kayak gitu. Ada gunanya nggak bagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada gunanya, kan nggak efisien banget. Bapak Ibu tuh ngabis-ngabisin waktu duduk berjam-jam kayak gini. Ngabis-ngabisin pulsa, ngabis-ngabisin listrik, tuh kan? Nah, maka ketika kita bicara efektif dan efisien, ada dua hal yang dibedakan dan memiliki arti yang jauh sekali signifikan berbeda. Oke? Jadi, efektif tepat sasaran. Siapa sih yang disasar? Apakah sudah tepat? Nah, ibaratnya kayak orang memanah itu bunderan di tengahnya itu kena enggak? Itu.
Ya, kemudian efisien penggunaan sumber-sumber yang ada. Apakah sudah memang tepat? Maka disebut tepat guna. Apakah sudah digunakan dengan tepat? Mestinya 2 lembar kertas. Apakah 2 lembar kertas bisa digunakan? Tidak nambah lagi? Mestinya selesai dalam waktu 2 menit. Apakah memerlukan waktu lebih dari itu? Berarti nggak efisien. Oke. Harusnya laporan itu 1 minggu jadi, 10 hari nggak jadi, 2 minggu nggak jadi, berarti benar-benar nggak efisien banget tuh. Oke, jadi ada sumber daya yang dihilangkan ketika itu atau diboroskan ketika itu. Nah, itu efisien. Oke ya, clear ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan Inpres nomor 3. Oke. Kemudian Bapak Ibu, ketika kita bicara e-government tersebut, di sini ada penyelenggaraan pemerintah, ya, bagaimana penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh ASN, ditambah basisnya dengan elektronik, dengan sistem. Nah, Bapak Ibu di instansi masing-masing ya, dengan dikeluarkan Inpres ini banyak sekali sistem-sistem pelayanan, apakah SIEK, kemudian sistem sakti, apalagi siapan, macam-macam sistem ya, benar nggak Bapak Ibu? Iya, simak, macam-macam itu sistemnya. Itulah salah satu bagaimana pelayanan pemerintah itu berbasis elektronik. Jadi ada sistem di dalamnya. Coba kalau misalnya tidak ada sinyal internet, apakah Bapak Ibu bisa membuka sistem itu? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Yakin? Yakin Mbak Ima? Tergantung Bu. Ya. Tergantung offline apa online. Tergantung. Tergantung gimana Pak Sabram? Kalau dia akan berfungsi apabila aplikasinya itu langsung menggunakan web gitu. Seperti kalau kita di keuangan sakti gitu, kita menggunakan aplikasi web, maka dia harus online. Apabila aplikasi itu ada aplikasi yang offline-nya, ya seperti berarti tidak perlu internet, bisa dilakukan. Kalau misalnya offline, apakah itu berbasis elektronik juga? Ya. Ada Bu. Kayak gimana Pak Sabram? Ya seperti misalnya kan kalau di aplikasi rapot gitu. Oke. Rapot itu kan ada dibagikan kepada 3 bentuk yang ditawarkan oleh pemerintah. Seperti rapot di Kemenak kan RDM istilahnya, rapot digital madrasah. Ada yang menggunakan online-nya dia, ada yang offline-nya, ada yang semi online gitu. Jadi seperti itu, jadi tiga-tiganya bisa dipakai. Oke. Nah, kenapa hal itu nggak ngeribetin apa bagaimana? Kenapa hal itu dilakukan? Untuk mempermudah. Untuk mempermudah, ada pendapat lain? Apakah nggak ngeribetin itu? Udah bikin Enggak yang juga, online-nya, sekarang bikin yang semi online-nya, habis itu bikin offline-nya. Enggak juga Bu. Kalau yang kita rasakan gitu enggak terlalu ribet gitu. Ya. Bapak Ibu, hal itu berfungsi untuk backup sebenarnya, backup data. Ya, kenapa sistem suatu ketika disinyalir terjadi misalnya stuck itu nggak berfungsi ataupun kolap itu terjadi gangguan, ya yang namanya sistem itu kan yang pakai itu banyak orang, banyak tangan, itu ada kepentingan lagi di dalamnya, misalnya kayak gitu ya, maka bisa aja sistem itu kolap ya stuck. Maka perlu backup data. Nah, jangankan hal seperti itu ya, yang ada diberikan kepada orang lain. Kita buat SIEK, Bapak Ibu menggunakan SIEK? Isi kan? Nah, SIEK itu berbasis elektronik juga ya, berbasis online. Nah, kita juga dituntut memiliki hard copy-nya. Benar nggak? Kita buatkan juga dalam bentuk Excel-nya. Tuh. Padahal SIEK itu kan sudah ada di situ tuh Excel-nya.
Tapi kita buatkan LCKH, lembaran capaian kinerja harian. Nah, Bapak Ibu buat gitu nggak? Ya, hariannya dibuat. Iya, itu bagian dari backup data. Namun pada dasarnya ke arah nanti adalah berbasis elektronik, Bapak Ibu. Nah, ini proses tahap penyesuaian. Ya, kita tidak bisa menyamakan diri dengan Singapura misalnya. Singapura ya menurut berita ini teman-teman yang sudah pernah ke situ, itu bandara Singapura itu nggak ada orangnya, Bu, Pak. Beda ya dengan bandara di Lombok misalnya atau bandara di Sumbawa ya, di Sultan Salahuddin misalnya ya, beda. Itu penuh orang. Kita mau masuk aja minggir-minggir kita. Iya enggak? Coba deh lihat bandara-bandara yang ada di Indonesia itu. Banyak sekali ada petugas, orang berseliweran, barang banyak numpuk. Gitu Kalau di Singapura enggak. Minimalis banget orangnya. Bahkan kalau kita mau ke situ itu tinggal bawa card aja, ID aja. Pintu terbuka, layanan ini jadi, barang jalan sendiri. Hanya dengan menempelkan ID. Nggak ada orang situ, Bu. Semua by system. Dikendalikan lewat jarak jauh. Iya. Bahkan kalau kita masuk ke gate berapa gitu ya, di situ gate-nya sudah tertuju. Ya, kita tinggal menempelkan ID kita. Nah, jadi orang nggak ada situ. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kita nanya, ya di situ ada pengumumannya, ada jalur-jalurnya. Coba deh, kalau ujuk-ujuk kita lakukan itu di Indonesia. Penduduk Indonesia akan ramai nih. Di sini ada pegawai tidak? Gitu ya. Ini pegawai pada kemana sih? Kan gitu ya. Coba di kantor desa itu meja-meja kita lihat kosong. Padahal orang-orangnya tidak harus bekerja di depan meja atau di belakang meja. Ya enggak? Nah, orang Indonesia masih fasihnya kayak gitu. Ini kantor kok sepi, nggak ada orang. Ya, nggak ada orang nggak masalah, tapi pelayanannya harus ada. Kan gitu. Kalau Singapura kayak gitu. Orang itu nggak penting, tapi pelayanannya yang penting. Ya jelas pelayanan itu siapa sih yang menggerakkan? Pasti manusianya sebagai sumber daya utama dari sistem tersebut pastinya. Ya. Nah, di situ juga ada hubungannya dengan 4.0 atau 5.0. Jadi bagaimana pelayanan itu berbasis IT, namun lebih mengedepankan humanisnya, kemanusiaannya, ya. Gitu ya. Jadi jenis-jenis pelayanan seperti itu. Nah, di luar negeri, di negara-negara maju lainnya sudah lebih seperti itu. Kita masih tahap proses ke arah itu. Nah, setidaknya Bapak Ibu dengan adanya pelayanan pemerintah berbasis elektronik diharapkan ya, bukan mengurangi gitu ya. Minimalisir. Ya, meminimalkan peran manusia, enggak gitu. Peran manusia tetap dimaksimalkan. Bapak Ibu bisa lihat di tol misalnya. Kalau dulu ada sampai iklannya ya, sonsenya mana? Itu kan di tol tuh. Sekarang coba lihat. Nggak ada tuh, paling beberapa aja yang kontrol sistem aja. Tapi peran manusia dimaksimalkan dengan mengurangi kehadirannya. Nah, di sini pun seperti itu. Pelayanannya ditingkatkan, perannya ditingkatkan. Tapi orang yang bertugas di situ bisa dimaksimalkan. Nah, gitu ya. Maka itulah maksud dari berbasis elektronik di sini. Nah, contoh nanti ada tanda tangan berbasis elektronik. Ya, ada tanda tangan digital. Kapan sih digital? Kapan sih berbasis elektronik? Nah, nanti kita ceritakan kayak gitu, Pak Bu. Artinya ketika misalnya Pak Sabram sebagai kepala madrasah tidak ada di tempat, haruskah kita tunggu Pak Sabram? Berapa orang, berapa pelayanan itu stuck? Karena tanpa tanda tangan beliau nggak jalan tuh. Nah, kayak gitu. Oke.
Nah, itu mengurangi hal-hal itu, tapi peran dari Pak Sabram sebagai seorang kepala misalnya itu tetap walaupun orangnya nggak ada di tempat. Jadi mengurangi kehadiran tapi meningkatkan pelayanan. Nah, sampai di sini paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Itu maksud dari pengembangan e-government ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa baca sendiri ya bahwa pemerintah lebih mengarahkan ke e-government-nya ya untuk hal-hal peningkatan pelayanan gitu ya. Kemudian tentunya ada keinginan di balik usaha gitu ya. Ada manfaat yang diinginkan. Jelas yang pertama adalah pelayanan lebih baik. Ya, ketika sistem itu dibentuk, paling awal itu adalah untuk pelayanan lebih baik, nggak nyusahin. Tapi bagi penggunanya, kadang kita itu, aduh ini sekarang begini, itu sekarang begitu. Nah, kenapa? Karena kita perlu adaptasi, menyesuaikan diri dengan sistem. Apalagi sistem itu bagi Bapak Ibu yang grup atau orang-orang generasi milenial, gampang itu tinggal ceklak-ceklik, kan gitu ya. Tapi bagi generasi kolonial, artinya kelahiran 70 ke bawah, ayo, mereka itu menyesuaikan diri mati-matian Pak Bu. Ya, untuk apa? Untuk mampu memberikan menyesuaikan dengan tujuan dan manfaat yang diinginkan oleh pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu ya, manfaat-manfaat yang diinginkan. Yang pertama tadi pelayanan sudah ya. Kemudian yang kedua keterbukaan informasi. Artinya sekarang di web jika ada persyaratan atau hal-hal yang perlu diumumkan. Kalau dulu kan kita tempel di papan pengumuman. Masih ingat nggak Bapak Ibu ada papan pengumuman jadul yang dari papan dari kayu gitu ya? Bahkan di tempat-tempat umum pun pengumuman atau papan itu ada. Kemudian ditempel selebaran ataupun pengumuman. Dan saya sendiri sebagai PNS itu tahu formasi PNS itu ada itu dari papan pengumuman Pak Bu. Nah, ketika itu tidak ada waktu itu berbasis web atau kita online tahu kayak sekarang itu cari formasi misalnya formasi apa kan lewat online bisa mereka-mereka yang menjauh di sana. Ya, kalau dulu enggak. Ya, kita tahu dari papan pengumuman. Artinya apa? Informasi itu terbatas. Ya, sehingga dengan e-government itu membuka lahan, membuka peluang bagi masyarakat atau warga atau negara yang ada di pelosok-pelosok. Nah, sekarang banyak sekali ya. Jadi CPNS di BDK Denpasar misalnya dia dari Bandung. Dari Bandung, formasinya diisi di Denpasar. Coba, kalau misalnya, kok dia tahu kalau di Denpasar ada formasi A gitu misalnya, padahal dia asli orang Bandung. Ke Denpasar pun belum pernah, ke Bali belum pernah. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini keterbukaan informasi Bapak Ibu. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan dan kecukupan informasi. Jadi di sini masyarakat itu diharapkan lebih mendapatkan kemudahan dengan sistem-sistem ini. Contoh, misalnya pelayanan untuk pembayaran PLN, pembayaran PDAM. Dulu ingat enggak kita itu ngantre bayar itu ngantre Pak Bu. Kalau ngantre itu berapa waktu, berapa tenaga yang kita habiskan, belum lagi ninggalin kerjaan. Kalau sekarang sudah berbasis di gadget. Jadi Bapak Ibu klik gitu gadgetnya, buka ya, pencet ini, pencet itu, masukkan kode, sudah send, bayar deh. Bahkan Bapak Ibu sampai Zoom meeting ini juga bisa melakukan pembayaran. Benar nggak? Betul, betul. Iya. Bu. Sambil duduk, kita di tempat duduk, bisa kita bayar walaupun tempatnya di jauh gitu. Iya. Kalau dulu kan enggak ya, saya ingat sekali ya bayar Indovision, Top TV itu sampai ngantre-ngantre. Itu ya. Kita bayar aja ngantre, ngasih mereka uang itu kita ngantre. Nah, kebayang nggak waktu tenaga yang kita habiskan untuk itu? Belum lagi di jalan macetnya.
Ya, kalau yang di sini di Lombok Utara saya belum menemukan macet nih. Kalau di Bali ya dari Jalannya cuma satu di Lombok Utara. nggak macet Pak Mus. Nanti kalau ke Bali dari bandara ke Bali Diklat itu perlu waktu kalau naik mobil bisa 2 jam Pak. Ya, Dari bandara saja sudah macet, Ibu. iya betul. Mbak Aziza pernah ya ke BDK Denpasar gitu ya? Iya, Ibu. Apa Aziza? Jadi baru keluar bandara sudah menemukan kemacetan. Lebih cepat kayaknya jalan kaki gitu ya daripada kita naik mobil. Tuh, kebayang nggak kayak gitu? Nah, jadi hal-hal itulah yang diminimal ya oleh pemerintah sehingga Bapak Ibu dalam kesempatan yang bersamaan itu bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Nah, pelayanan itu yang dimauin oleh masyarakat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu mampu nggak memberikan pelayanan itu? Tuntutannya macam kayak gitu. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pemerintah lebih efektif, efisien, akuntabel. Di sini ada tambahannya akuntabel. Nah, kira-kira apa sih maksudnya nih Pak Bu? Apa sih maksudnya ini? Yang keempat, manfaat yang keempat ini, ya? Akuntabel, Ye. terpercaya Bu, akuntabel, Dapat dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan. Akuntabel, Dapat dipertanggungjawabkan. dapat dipertanggungjawabkan, percaya, ya? Ada pendapat lain? Akuntabel? Keberhasilan atau kegagalan suatu aplikasi, Bu. Keberhasilan atau kegagalan suatu aplikasi itu namanya akuntabel. Jadi Bapak Ibu, akuntabel itu beda dengan responsibility ya. Responsibility adalah dapat dipertanggungjawabkan atau dapat bertanggung jawab. Kadang kita sering sekali dengar ya, kamu yang tanggung, saya yang jawab. Nah, pernah nggak dengar istilah gitu? Itu tanggung jawab, dibagi-bagi nih. Ya, Bu Suhaini yang tanggung, Bu Rini yang jawab. Nah, itu tanggung jawab. Ya. Tapi di sini nggak gitu maksudnya. Akuntabel itu adalah pertanggungjawaban yang mampu dipenuhi. Misal, kita merencanakan tercapainya pelayanan dalam waktu 2 menit, maka dalam kurun waktu 2 menit, apapun pelayanan itu harus tercapai, harus selesai. Kalau misalnya lebih dari 2 menit gimana? Berarti nggak akuntabel dong. Nggak sesuai dengan yang diperjanjikan. Maka ada namanya perjanjian kerja. Ke situ arahnya Pak Bu. Nah ini saya bukan iklan ya. Pernah nggak makan di McDonald? Itu di depan kasir, Bapak Ibu bisa lihat nih kasirnya kan biasanya di depan ya. Kasirnya di depan. Kalau kita pesan makanan apa gitu ya, pesan makanan itu kan langsung nih di kasir. Nah Bapak Ibu perhatikan tuh di sebelah kasir itu. Di sebelah kasir itu ada semacam ini Pak Bu, jam pasir. Pernah nggak lihat jam pasir zaman-zaman kerajaan Mesir kuno yang kayak gitu ya? Bahwa dulu tidak ada jam elektronik, jam dinding, ada jam pasir. Nah di sebelah kasir itu kecil Bu, mungkin setengahnya pulpen, panjang pulpen itu setengahnya atau tinggi jam pasir itu. Ya. Artinya apa? Ketika kita datang, dia akan menurunkan pasirnya. Nah, artinya sampai dengan terakhir apa yang kita pesan itu sampai ke kita, ya, itu pasir itu kalau sudah habis di tangki atasnya itu, kita bisa komplain Pak Bu. Maka di situ pun ditempel siapa sih manajernya. Pernah nggak perhatiin kayak gitu Pak Bu? Ya, itu bagian dari akuntabel yang tidak dibahasakan dalam bentuk tempelan-tempelan. Ya, kalau kita kan ada maklumat pelayanan. Pernah nggak perhatiin di kantor ada maklumat pelayanan?
Ya. Jadi akuntabel itu adalah bagaimana kita mampu melaksanakan sesuatu berdasarkan apa yang kita perjanjikan, apa yang disepakati dalam SOP, apa yang disepakati dalam prosedur pelaksanaannya. Itu akuntabel. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut ya. Jadi good government ini ada 3 hal yang ingin dituju. Yang pertama efektivitas, jadi tepat sasaran. Kemudian yang kedua produktivitas kerja, ya berdasar kata dari produktif, artinya kerja kita diharapkan mampu memberikan sesuatu yang produktif. Ya. Kalau kita perhatikan kata produktif itu artinya perkembangan, growth. Artinya ada skala itu biasanya naik. Kalau ground itu naik, nggak stuck, nggak diam, nggak landai gitu. Jadi produktivitas kerja itu menunjukkan standar kerja kita itu mampu kita capai dengan peningkatan. Katanya. Kemudian tertib administrasi. Tertib administrasi ini bahwa pelayanan dengan menggunakan e-government ini tertib by system. Ya, jadi ketika sistem menyatakan bahwa pendaftaran itu dimulai dari tanggal misalnya 1 November hingga tanggal 22 November dan sekarang 23 November, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak melakukan pendaftaran lagi? Bisa nggak kira-kira? Ya, saya ulang. Kalau misalnya sistem itu menyatakan bahwa pengisian aplikasi atau pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu 1 November hingga 22 November. Sekarang tanggal 23 November. Kalau Bapak Ibu sekarang melakukan pendaftaran atau pengisian aplikasi, apakah bisa? Tidak bisa. Sistem Kenapa? sudah tutup. Karena sistem sudah tutup. Kalau kita lobby dikit bisa nggak? Tidak bisa. Bisa kalau kita lobby. Ya, Bisa lobby. Kalau tinggi yang lebih. Siapa yang di lobby? Admin. Oke. Adminnya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, itu teknis kerja. Dan dulu sering sekali terjadi, sering bahkan ya, kalau persentasenya antara sistem yang berlaku dengan teknis kerja mungkin 10 dibanding 90% lobbynya. Lobbynya 90%, yang 10 itu menggunakan sistem. Benar nggak kalau dulu? Ya, saya kenal Iya, Bu. sama Bu Rini, kenal sama Pak Sabran, saya mau sekolah nih, anak saya kurang NEM-nya, kurang nilainya, lobby-lobby dikit dah. Kan gitu. Bapak kursi sendiri, Bu. Sekarang nggak bisa. Nah, itu maksud saya. Jadi ada tertib administrasi. Ya, kalau misalnya sistem sudah close, ya kecuali admin yang buka ya. Ini kan namanya sistem dibuat manusia yang menggerakkan kan gitu. Kalau tidak dibuka dengan oleh admin nggak bisa. Diapain itu nggak bisa tuh. Sudah close ya, bagaimana kita memencet tombol laptop sebanyak-banyaknya dipencet nggak mau dia. Benar nggak? Jadi tertib administrasi. Kita dituntut. Ya, dituntut secara nggak nyata gitu ya, dituntut harus tertib. Benar nggak? Nah, kayak gitu. Maka nggak salah nih pegawai-pegawai kalau akhir tahun, akhir bulan itu ya kadang pulangnya molor. Karena apa? Karena dituntut secara sistem yang nuntut. Kalau dulu kan atasan kita yang nuntut. Ayo lembur. Dibeliin nasi bungkus, apain gitu biar mau aja kita kerja. Kenapa sungkan dengan atasan? Kalau sekarang tuh sungkan dengan sistem. Ya kan? Kenapa? Karena tuntutan seperti itu, tuntutan pelayanan yang harus tertib dilakukan. Oke. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ini pengertian naskah dinas, kemudian naskah dinas elektronik. Oke, Bapak Ibu ya. Saya tidak akan membacakan. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Ya.
Jadi naskah dinas elektronik ini berbasis alat-alat, ya. Alat-alat itu biasanya fungsinya secara elektronik. Jadi di situ ada listriknya, kemudian ada jaringannya, nah itu ya, ada datanya. Jaringan ada, kalau data seluler nggak bisa. Data seluler ada, misalnya kalau sinyal nggak ada, nggak bisa. Nah, benar nggak? Maka Bu, saya kehilangan sinyal. Loh, siapa yang ngambil sinyalnya? Kan gitu ya. Artinya seperti itu istilah-istilah yang ada ketika kita melakukan pelayanan by elektronik atau melakukan sesuatu berbasis elektronik. Harus ada, harus. Nah, jadi ini ya, kemudian dari TNDE menjadi ke aplikasi TNDE. Apakah harus TNDE itu harus ada aplikasinya? Harus, Bu, harus. Harus. Kenapa harus? Ya implementasinya kemana kalau tentang teori doang, Bu? Supaya terarah. Oke, setidaknya kalau TNDE menggunakan elektronik, maka pengelolaan naskah dinas. Makasih ya. Maka pengelolaan naskah dinas ini penggunaannya itu ada namanya infrastruktur dan suprastruktur. Ke situ arahnya, Pak. Karena apa? Karena dia ada hubungannya. Ya, aplikasi ada, listrik nggak ada, bisa nggak? Nggak bisa jalan. Listrik ada, sinyal nggak ada, gimana? Nggak bisa juga. Karena apa? Berbasis elektronik ya. Kalau tadi yang Pak Sabram bilang itu untuk backup data. Backup data. Ya, nanti arahnya ke depannya semua baik elektronik diharapkan seperti itu. Tapi apakah Indonesia siap? Nah, itu pertanyaannya. Karena sistem itu digunakan beramai-ramai pada saat bersamaan. Nah, servernya kuat nggak? Gitu kan. Pernah Pak, Bu ya? Jadi pengalaman mungkin Mbak Esisa pernah ya. Dan teman-teman yang baru sekarang ini ya, kita menggunakan sistem kolabjar ya. Artinya LAN mengeluarkan suatu sistem pembelajaran berbasis elektronik yang disebut kolabjar. Ya. Iya itu. Ya, pernah ya? Nah, pernah Ibu tahun lalu. Karena bersamaan se-Indonesia, Pak Bu, kebayang nggak se-Indonesia CPNS-nya belajar barengan? Berapa orang yang mengakses dalam detik, bukan waktu, dalam detik per sekon sekian, berapa orang yang akses. Kemudian berapa orang yang download, berapa orang yang upload, itu. Ya, karena stuck, jadi sistem itu kayak giliran masuk ya, kemudian entah servernya nggak kuat atau bagaimana, akhirnya kolabjar benar-benar nggak bisa diakses. Apa yang dilakukan ketika hal itu terjadi? Nah, itu perlu backup data yang dibilang oleh Pak Sabram. Maka ketika itu Balai Diklat membackup langsung data dari siswanya atau pesertanya melalui SIMADE. Nah, dia buat sistem sendiri untuk apa? Untuk membackup kolabjar yang dibuat oleh LAN. Siapa LAN? Lembaga Administrasi Negara. Itu se-Indonesia yang di-backup. Nah, contoh-contoh kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada infrastruktur dan suprastrukturnya. Perlu itu? Perlu dan sangat. Yang paling utama itu. Oke, betul. Jadi, nah ini pengertian-pengertiannya silahkan deh Bapak Ibu baca ya. Dalam TND ini konsep-konsep dasarnya saya sampaikan dan ini harus gitu ya. Bagi suatu sistem ini harus ada. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Ya. Terus bagaimana misalnya solusi yang diambil oleh pemerintah apabila menggunakan seperti ini di Indonesia ini kan masih banyak daerah-daerah pegunungan atau daerah laut yang sulit masuk jaringan gitu. Ya. Apakah ada triknya? Ya.
Benar sekali ya Pak Sabram ya. Jadi fungsi kita kembali ke fungsi ya, bahwa ASN adalah pelayan. Pelayan siapa? Pelayan publik. Maka sistem PNDE ini tetap dilaksanakan. Bagi daerah-daerah terdalam, terluar, ya itu kan ada istilah gitu ya, terpencil, ya kan gitu ya, ada ya istilah-istilah 3T itu ya, Pak Bu ya, pasti tahu. SM3T. Ya, istilahnya kayak gitu ya. 3T, Bu. Lombok Utara 3T. Enggak, Lombok Utara Udah, ada. Bu, dapat 3T sekarang. Kemarin semua guru agama itu dapat tunjangan di atas 15 juta semua. Dianggap 3T ya, syukurlah. Syukur. Syukur ya, segini canggihnya Lombok Utara, Tanjung sampai Kayangan. Kemarin malam saya di Kayangan, Pak. Mantap, segini canggihnya itu masih 3T. Nah, dulu saya pernah tanya tuh sama teman-teman peserta 3T itu apa? Terbelakang, tersumbat. Ada daerah tersumbat katanya. Artinya dia terisolasi maksudnya. Daerah terbelakang, daerah tersumbat, daerah terdalam gitu katanya 3T. Ada dampak positifnya ternyata. Dampak positifnya dapat sumbangan gitu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu mungkin belum ini ya ke daerah NTT. Daerah NTT ya saya sampaikan ya, bukan gimana ini ya terkait dengan pertanyaan Pak Sabram. Kita itu loh naik pesawat 2 kali. Kebayang enggak ongkosnya kayak berapa? Sudah naik pesawat 2 kali, perjalanan darat 8 jam. Betul. Sudah perjalanan darat 8 jam, habis itu naik perahu. Oh, jadi lengkap sudah darat, laut, udara sudah kita. Lengkap itu sudah. Tapi bukan tidak 3T di NTT. Artinya ada daerah-daerah. Kalau misalnya di Eltari yang enggak 3T, Pak. Ya, daerah tertentu, Pak. Ya, kalau Eltari langsung darat, Bapak sudah ketemu di situ ada mall, ya di Kupangnya. Kalau yang saya sampaikan yang daerah 3T. Nah, kebayang ya seperti itu infrastrukturnya. Makanya ketika zaman Jokowi ini kenapa NTT, kemudian Papua itu daerah-daerah prioritas karena untuk mengurangi kesenjangan, Pak. Nah, di sini bensin premium misalnya 12.000, di situ 200.000, itu senjang sekali kan. Bahkan kalau ke NTT Bapak Ibu tuh tangki sepeda motor full ditambah lagi jerigen. Oh, iya benar-benar. Betul, Saya betul. Kemarin lihat video Bu di Ya, Papua betul, itu Bu. Bu. Benar Bu di sini. Beli bakso 1 mangkok 50.000. Makanya Kaya ya kita di sini. kebayang nggak kayak gitu. Nah, mereka yang seperti itu bertahun-tahun nggak pernah teriak tuh. Coba ininya naik sedikit, listrik di sini naik sedikit, kemudian Pertamina memberikan harga naik 12.000 dari 10.000 menjadi 12.000. Wih, kita demonya luar biasa. Mereka 200.000 sudah biasa beli bensin macam kayak gitu. Ya, jalan. Betul, Ibu, betul. Saya pernah Pak Bu ya. Jadi kita boncengan nih naik sepeda motor itu full sudah tangkinya. Saya suruh fullkan tangkinya, sudah Bunda, gitu dia. Lah itu ngapain bawa jerigen lagi? Jadi sepeda motor kayak Supra zaman dulu itu depannya itu isi jerigen besar Pak Bu. Terus di belakangnya boncengan saya juga bawa alat-alat banyak. Maksud saya alatnya saya bawa itu saya taruh di depan, itu jerigen taruh saja. Oh tidak Bunda, nanti Ibu jalan kaki. Tidak sampai katanya. Maksud saya itu jerigen taruh, kan itu barang yang saya bawa itu taruh di depannya, motor Supra tahun 80-an kayak gitulah. Beneran, di pertengahan jalan saya turun. Kenapa saya turun? Ini tangki sudah habis. Oh, ini tangki katanya sudah habis. Maka di jerigen itu yang ada bensinnya itu dituangin ke tangkinya, Pak, gitu maksudnya. Ini tangki sudah habis. Berapa kilo Bu itu? Cepat sekali. Tapi ini memang akses perjalanan hampir semua daerah di NTT seperti itu, tapi tidak semua dikatakan 3T. Jadi ada yang benar-benar 3T itu yang dikategorikan 3T, tidak semua. Tidak semua. Kayaknya beda 3T di sana dengan di sini mungkin. Kalau Iya. di NTT terkaya, terhebat.
Maka ada peserta latsar zaman dulu Pak, prajabatan namanya Pak. Kalau 3T itu daerah tersumbat Ibu. Kenapa tersumbat daerahnya? Iya terisolasi maksudnya gitu. 3T itu masuk bagian daerah tersumbat katanya. Oke, untuk hal-hal seperti itu, ya apa yang kita lakukan? Kita harus mobile. Jadi ASN yang turun. Ya, jadi kami misalnya dari saya langsung turun deketin masyarakatnya. Perlu apa di sini gitu. Jadi kita yang turun. Kalau nunggu mereka yang turun itu tegalan dijual, sawah dijual, belum dapat pelayanan apa mereka, untuk ongkos jalan sudah habis. Iya. Benar, benar. Oke. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan Pak Sabram. Jadi Mana izinnya? secara Hah? Kok Pak Hendra? Jangan marah, Bukan Pak Hendra Jangan- izinnya. Hah? Jangan lupa. Saya belum salah. Izinnya mana? sebentar. Besok-besok pakai surat dia. Nah,